Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Web Media Tech dengan saya Iik. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini saya mendapatkan sebuah handphone dari handphone Xiaomi Redmi 8. Nah, handphone ini itu berkendala tidak ada sinyal. Nah, jadi di sini handphonenya itu berkendala tidak ada sinyal ya. Oke, akan saya coba lagi. Nah, di sini saya sudah dimasukkan dengan menggunakan kartu yang aktif yang ada sinyal ya. Tetapi di handphone ini itu sinyalnya tidak kunjung ada. Oke, nah bisa dilihat teman-teman di pojok kanan atas samping notifikasi baterai. Di situ untuk sinyalnya tidak keluar ya, tidak keluar. Nah, di sini akan saya coba cek radionya di bintang pagar 4636. Kemudian di sini itu bisa diklik informasi telepon. Nah, dilihat untuk kekuatan sinyalnya min dBm 1, kemudian 9 ASU. Dan untuk radionya itu nonaktif ya, layanan suara radionya nonaktif. Oke, nah jika kendala seperti ini biasanya terkendala di bagian IC sinyal. Handphone ini itu sudah saya cek sih tidak ada data-data ya, sepertinya sama customernya sebelumnya pernah di hard reset atau di kembali pengaturan pabrik. Nah, oke, maka dari itu langsung dicek, akan kita coba perbaiki handphonenya. Nah, sebelumnya handphone ini adalah sudah dibongkar bagian back cover ya, sudah dibongkar bagian back covernya. Di sini, oke, ini jadi handphonenya itu akan saya coba bongkar ya. Di bagian mesinnya akan dicek juga. Nah, di sini kita buka dulu body yang menutup untuk mesin ya. Jadi buka dulu semuanya sampai mesinnya itu terlihat dan kita ambil. Oke. Nah, ini adalah bagian mesin dari handphone Redmi 8 ya. Nah, sebelum membuka fleksibel yang lain, utamakan membuka fleksibel di bagian baterai terlebih dahulu ya. Nah, kemudian hati-hati saat melepas bagian antenanya. Nah, oke. Nah, ini akan kita angkat dulu itu bagian mesinnya. Nah, oke, sebelum mengangkat mesin, teman-teman bisa lepaskan dulu kamera yang menempel dari handphone Redmi 8 ini. Nah, biar nanti bisa lebih aman ya saat kita melakukan eksekusi di bagian mesinnya. Nah, ini bagian mesin yang ini bagian mesinnya. Oke, dia ada mesin ini memang belum pernah servis ya, jadi belum pernah perbaikan apapun. Jadi semuanya itu serba tertutup di bagian kaleng-kalengnya juga semuanya terpasang. Nah, biasanya untuk IC sinyal itu ada di sebelah kanan. Nah, ini yang ditunjuk oleh bautnya ya, sebelah kanannya. Nah, di sini karena dia posisi seperti ini ya, jadi kita harus mengangkat bagian kalengnya menggunakan blower. Oke, dia tidak bisa dibuka. Nah, ini di bagian sampingnya itu, di bagian belakangnya itu bagian blok IC MMC dan IC CPU. Oke, kita berfokus pada blok sinyalnya saja. Oke. Nah, oke, ini adalah penampakannya. Ini adalah mesin dari Redmi 8 ya. Nah, di sini akan kita bongkar juga. Nah, ini mesinnya akan kita bongkar. Nah, oke, teman-teman di sini harus hati-hati ya, jangan sampai mesinnya itu bengkok
saat membuka kalengan dari blok mesin. Oke, di sini saya panaskan menggunakan panas 350 derajat dan angin itu 2 ya. Nah, di sini menggunakan quick. Oke, teman-teman harus hati-hati saat mengangkatnya. Nah, jadi setelah pengangkatan itu hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat untuk kalengannya itu sudah tidak ada. Kemudian itu adalah blok dari IC sinyalnya. Terdapat IC yang kecil itu yang kotak itu adalah IC WTR, kemudian ada IC RF ya yang besar itu. Nah, ini adalah blok dari IC sinyal pada handphone Xiaomi Redmi 8. Nah, biasanya itu yang terkendala di bagian IC WTR. IC WTR yang mana? Nah, ini adalah IC WTR yang disiapkan ya. Ini IC WTR baru yang akan digantikan pada mesin yang sudah dibuka, yang ini ya. Nah, jadi mesin Redmi 8 ini akan kita ganti IC WTR terlebih dahulu. IC WTR yang digunakan WTR 2965 itu untuk kode IC-nya. Oke, di sini akan saya angkat dulu IC yang lamanya. Nah, teman-teman bisa melebarkan flux dulu ya, melambat mengasihkan flux dulu. Kemudian teman-teman bisa angkat dengan kepanasan 350 derajat dan dibantu angin 2 ya, yang biasa saya gunakan. Nah, jangan lupa juga untuk jangan terus menembak, tapi teman-teman bisa menggoyangkan blowernya seperti dalam video itu. Nah, agar apa? Agar si PCB-nya itu tidak melengkung. Oke, dan ini sudah terangkat ya, sudah terangkat IC-nya. Kemudian di sini kita menunggu dingin dulu dan selanjutnya kita harus membersihkan sisa-sisa timah yang terdapat pada mesin. Ini mohon maaf itu tidak tersorot kamera ya, karena posisi dari kameranya itu tidak sampai. Oke, di sini saya menggunakan Goodwick untuk membersihkannya. Nah, teman-teman harap hati-hati jangan sampai ada pin yang terambil ya saat membersihkan menggunakan Goodwick ini. Nah, oke, dan setelah membersihkan maka saya gosok-gosok juga menggunakan thinner agar sisa dari timah yang menempel pada mesin itu hilang. Nah, oke, ini adalah setelah dilakukan pembongkaran IC WTR yang lama. Nah, ini akan kita pasangkan IC WTR yang baru ya, yang tadi sudah disiapkan. Oke, IC WTR 2965. Nah, pemasangan IC WTR 2965 ini itu sangat banyak dipakai di handphone lain ya, IC WTR-nya ya. Nah, di sini saat pemasangan, teman-teman bisa presisikan terlebih dahulu. Kita kasih plug dulu, kemudian presisikan IC terlebih dahulu, kemudian kita langsung tembak saja. Nah, kita tembak, kita goyang-goyangkan juga untuk blowernya, kemudian angkat ke atas, terus angkat bawah, angkat ke atas, terus ke bawah seperti itu. Nah, jika dirasa sudah menempel, teman-teman bisa tarik. Nah, di sini itu akan saya blower lagi dan akan dilumuri plug lagi ya. Oke, untuk mempresisikan atau agar memastikan bahwa IC itu sudah menempel. Nah, itu yang biasa saya gunakan saat melakukan
pemasangan IC pada mesin handphone. Nah, oke. Jika dirasa sudah pas, jika dirasa sudah oke, oke ya. Jadi memang saat pemasangan itu harus benar-benar presisi ya, agar kita tidak kerja buat beberapa kali gitu. Dan pastikan IC WTN itu baru ya. Semoga saja handphone ini bisa keluar sinyal dengan baik. Nah, ini itu kondisi dalam mesin yang masih panas ya. Jadi kita tunggu dulu beberapa detik ya. Beberapa detik agar handphonenya itu atau mesinnya tidak panas. Oke, nah di sini adalah proses pemasangan dan uji coba setelah kita pasang tadi. Nah, kita pasangkan ke bagian handphone. Kemudian kita rapikan juga semuanya. Nah, yang terakhir itu tetap ya dipasangkan adalah fleksibel baterainya, itu taruh terakhir ya. Oke, kemudian kita akan coba menghidupkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini teman-teman sebelum menghidupkan langsung kita coba saja masukkan kartu yang tadi. Nah, pada sebelum handphone dibenarkan atau diperbaiki tadi tidak ada sinyal ya. Nah, kemudian setelah kita ganti IC WTR bisa kita langsung melakukan uji coba. Nah, oke, kita akan hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Nah, oke, handphone bisa hidup ya, keluar logo Redmi atau Redmi. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Untuk videonya ini saya cepatkan juga ya untuk loadingnya biar teman-teman bisa melihat. Oke, langsung. Nah, kalau handphone itu normal IC sinyalnya, maka setelah dihidupkan langsung keluar sinyal. Nah, oke, tuh banyak tuh SMS yang masuk tuh. Nah, di sini menggunakan Telkomsel ya. Nah, itu sinyalnya sudah ada di pojok kanan atas di bagian baterai, samping baterai itu terdapat terdapat bar sinyal ya. Ini walaupun di sini itu tidak kencang sinyalnya, itu karena apa? Dikarenakan antena pada handphone Redmi 8 ini itu belum terpasang. Oke, antena yang dimaksud itu apa? Yaitu bagian backdoornya. Bagian backdoor itu belum dipasang. Itu adalah antena di handphone Redmi 8. Jika sudah terpasang, saya yakin jaringannya itu bakal bagus. Nah, di sini itu akan saya cek juga di bagian frekuensi sinyalnya ya. Tadi seperti radio, kemungkinan seperti frekuensinya. Ini di sini akan coba-coba juga ya. Nah, ini bagian frekuensi sudah masuk. Informasi pengujian, teman-teman bisa lihat bahwa jaringannya sudah berubah ya, dBm dan ASINnya sudah berubah. Kemudian untuk layanan suaranya itu sudah tidak mengaktif. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Web Media Tech. See you next video.